Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Siti Munawara. Saya dari kelas 3B, NIM I1E019066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad 21. Di mana latar belakangnya yang pertama, abad 21 adalah abad yang berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Abad 21 adalah suatu abad yang mengkonstruksi pola peradaban kehidupan umat manusia yang ditandai dengan adanya transformasi besar-besaran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan berlanjut pada masyarakat yang berpengetahuan yang dibangun atas dimensi kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu cepat. Memasuki abad 21, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mampu bersaing di era global. Upaya yang tepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan satu-satunya wadah yang dapat dipandang berfungsi sebagai alat untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu tinggi adalah pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang tergolong miskin dengan tingkat IPM yang berada pada urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia memiliki permasalahan pendidikan yang lebih berat dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Beberapa faktor penghambat peningkatan mutu pendidikan di NTB antara lain. Yang pertama, faktor ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua, budaya masyarakat. Yang ketiga, sistem pendidikan. Yang keempat, kompetensi tenaga pendidikan. Yang kelima, keterbatasan sarana prasarana. Yang keenam, budaya kerja. Jadi, kualitas sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dikatakan rendah, di mana dari sebanyak 3.500 sekolah dasar hanya sekitar 11% yang mendapat akreditas A. Bayangkan saja, rata-rata kualitas sekolah dasar yang rendah berada di wilayah-wilayah yang terpencil. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya. Jadi di sini saya mengambil rumusan masalah bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era 21. Jadi pembahasannya di sini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak yang merupakan penerus bangsa, penerus berkelangsungan dan kejayaan bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya atau strategi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama yaitu peningkatan profesionalisme guru.
mutu pendidikan sekolah dasar masih dikatakan rendah. Salah satu penyebabnya adalah mutu guru. Jadi, di Nusa Tenggara Barat sudah dilakukannya PPG atau Program Pendidikan Profesi Guru. Contohnya pelaksanaannya di Universitas Mataram. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus, mereka semua berhak mendapatkan sertifikat pendidikan nasional yang berarti bahwa para guru tersebut sudah profesional sebagai guru. Kemudian yang kedua, peningkatan buku dan sarana belajar. Buku dan sarana belajar merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam rangka menciptakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Di NTB sudah dilakukan rehabilitas dan konstruksi sarana dan prasarana pendidikan. Sebanyak 21 fasilitas pendidikan sudah diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan fisik dan penampilan sekolah. Lingkungan fisik sekolah cukup besar peranannya dalam menciptakan kondisi dan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Jadi, tercatat sebanyak 15 sekolah dasar negeri mendapat bantuan untuk merehabilitas fisik sekolah tahun 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi untuk menghadapi hal tersebut maka pendidikan harus bermutu. Perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu adanya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa lebih bermutu di era abad 21 dan akan mencetak peserta didik yang unggul jika pendidikan dan penunjang pendidikan berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.